Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Harikis. Kali ini kita berada di Waduk Gajah Mungkur. Oke, kita langsung saja. Di depan kita sudah terlihat nampak banyak batu nisan yang bermunculan, dan terjadi setiap tahunnya ketika kemarau panjang yang awalnya tergenang air dan sekarang bermunculan karena debit air di Waduk Gajah Mungkur surut, sehingga seratusan makam muncul di Waduk Gajah Mungkur ini. Ini berada di daerah Wuryantara, Kabupaten Wonogiri. Dan ini fenomena ini terjadi setiap tahunnya ketika kemarau panjang. Deretan batu nisan terlihat seiring air surut di Waduk Gajah Mungkur ini. Karena kemarau yang lumayan panjang ini mengakibatkan air surut, sehingga bangunan-bangunan yang dahulu yang jadi proyek Waduk Gajah Mungkur bermunculan. Dan di depan ini kita berada di makam Sentono. Oke, dari warga sering menyebutnya seperti itu, menyebut sebagai makam Sentono. Dahulu memang lokasi ini menjadi kawasan pemakaman di Desa Sentono sebelum ada pembangunan Waduk Gajah Mungkur. Makam-makam itu kemudian ditinggalkan usai warganya transmigrasi ke Pulau Sumatera akibat pembangunan waduk pada tahun 1978. Kemudian waduk ini dibangun, dioperasikan pada tahun 1980, dan fenomena batu nisan dan bangunan-bangunan bermunculan ini terjadi di setiap tahunnya ketika kemarau panjang, sehingga makam, bangunan-bangunan kuno, sumur-sumur kuno akan bermunculan. Kalau musim kemarau, sebelahnya masih ada air yang masih mengenang seperti yang terlihat di video ini. Di sampingnya itu masih ada genangan air, dan di tengah-tengah ada batu nisan dan bangunan-bangunan kuno yang bermunculan di permukaan. Desa Sentono merupakan salah satu desa yang ditenggelamkan demi pembangunan Waduk Gajah Mungkur. Kira-kira ada sekitar 41.000 warga dari 45 desa di 6 kecamatan yang dipindahkan dari waduk dengan luas genangan maksimal 9.100 meter tersebut. Oke, kita bisa dilihat banyak bekas batu nisan yang masih ada di sini. Dan dari cerita warga ini, sebagian besar sudah dipindahkan untuk jenazahnya, tapi masih ada sebagian yang masih ada di sini, yang masih ada di pemakaman ini. Oke, bisa dilihat ada bangunan yang masih berdiri di situ. Dan ini ketika ada musim hujan pasti akan tergenang air lagi. Oke, kita mencoba berjalan ke tengah sehingga bisa dilihat banyak sekali batu nisan yang masih tersusun rapi di sana. Dan di sampingnya masih ada genangan airnya. Masih ada genangan air. Oke, kita berkeliling di sekitar sini. Nah,
ketika musim kemarau seperti ini, biasanya lahan-lahan yang tergenang air akan muncul ke permukaan atau airnya surut, sehingga dari warga sekitar bisa memanfaatkannya untuk di bidang pertanian. Bisa ditanami tanaman padi dan tanaman palawija yang lainnya, sehingga bisa dimanfaatkan oleh warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan bisa daerah itu bisa dibuat akses jalan. Jadi yang dulunya jadi akses jalan, ketika kemarau seperti ini akan terlihat lagi jalannya yang sudah tenggelam, bisa dilewati lagi. Nah, seperti ini penampakan fenomena makam yang tenggelam. Sekarang udah muncul kembali. Oke, bisa dilihat di pinggirnya tergenang air, masih ada air yang mengenang, terus di sampingnya sudah mulai surut. Bisa dilihat penampakannya seperti ini. Dan masih ada yang bermunculan bangunan dan sebagainya. Dan untuk akses jalannya, jalan ke makam ini hanya bisa menggunakan motor bisa, sepeda bisa, apalagi jalan. Kalau jalan, jarak dari akses jalan raya ke makam ini terlalu jauh. Kalau ke sini bisa menggunakan sepeda motor ataupun sepeda ontel. Kalau mobil tidak bisa karena akses jalannya itu sempit melewati persawahan. Oke, bisa dilihat seperti ini fenomena yang terjadi setiap tahunnya ketika terjadi kemarau panjang. Jadi ada bangunan-bangunan kuno yang bermunculan. Oke, mungkin dari video kali ini cukup sekian. Kita bisa sambung di video selanjutnya di tempat lain dan lain waktu. Kita sambung lagi. Terima kasih untuk semuanya untuk menyaksikan video ini. Saya akhiri. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.